Halo, kembali lagi di Ngosik, ngobrol asik seputar hukum. Bersama saya Muhammad Ihsan Kamil. Saat ini di samping saya ada abang kita, best friend kita. Pokoknya salah satu lawyer top lah. Ganteng juga pokoknya intinya. Abang Rinto, yaitu praktisi hukum sama ketua DPC AI Jakarta Barat. Iya bang ya? Siap. Gimana kabar bang? Baik. Udah nggak main bilir lagi berarti bang ini ya? Udah terakhir itu yang pas ada Terus kita turnamen ketemu aja itu ya? maju bersama. Maju bersama ya. Berarti kesibukan abang sekarang apa nih? Ya, masih fokus di organisasi IDPC Jakarta Barat. Pimpinannya Pak Ranto Simanjuntak. Bola-bola udah nggak main ya? Karena bola ini adalah passionnya DPC Jakarta Selatan, kita serahkan ke mereka ya. Jadi Jakarta Kita Barat belum udah lah ya? fokus. Wah, kita Apa ya? Barat hanya ini aja. Bagaimana rencana pendidikan berkelanjutan dari AI. Menarik. Bang, ini kan kita nggak bahas organisasi AI, Oh iya. nggak bahas olahraga segala macam, tapi ini ada yang menarik nih bang, yang baru-baru ini. Ronald Tanur bebas. Ini kan memicu problematik di masyarakat kalangan bawah, netizen segala macam, viral segala macam bang. Tapi menurut abang, Ronald Tanur ini bebas, itu gimana? Ya, kalau ya yang dari informasi yang beredar, berita yang beredar, saya sebut RT aja ya. Oh ya, Saya RT sebut aja ya. RT. Ini kan ada peristiwa hukum yang diharapkan masyarakat itu adalah bagaimana supaya memberikan sebuah bentuk memulihkan keadaan dari pihak keluarga, yaitu hukuman. Nah, yang dilihat ataupun yang diputus, bagaimana informasi yang kita dapat, yaitu putusannya bebas ya. Nah, bebas. Ini kan mungkin dari pihak keluarga. Saya kan memang dari Posbakum ya. Nah, itu nalurinya itu kan merasa ada apa, ada apa. Apakah ini benar-benar sesuai dengan penegakan hukum berdasarkan hati nurani? Apakah putusan hakim itu sudah sesuai dengan berdasarkan irah-irah demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita pertanyakan. Sebagai praktisi hukum, saya disclaimer, saya bukan mencampuri menjudge hakim seperti apa putusannya. Tetapi sebagai praktisi hukum melihat, apalagi saya dulu dari Posbakum ya, Ketua Posbakum Pengadilan Jakarta Pusat, yang hampir kita lihat itu adalah bagaimana seorang hakim itu murni ya, menegakkan hukum. Buat masyarakat yang termarginalkan, buat masyarakat yang buta hukum. Nah, kalau kita berkaca kepada tindakan kelalaian, saya pikir ini seharusnya hakim melihat ada tindakan kelalaian karena berdasarkan video-video. Nah, kalau kita berkaca kepada ya sebut saja artis yang meninggal, PA ya, PA kita singkat PA, yang mengemudikan yang begitu kencang mengakibatkan meninggalnya orang. Saya pikir dia juga tidak menginginkan mereka itu meninggal dunia, tetapi ada bentuk pemulihan keadaannya itu bagi keluarganya, yaitu apa? Jadi harus menerima sanksi hukum akibat kelalaiannya meninggal dunia. Nah, orang tua kehilangan anaknya, gitu kan. Terus kemudian apa efeknya ini? Efeknya ke depan, yaitu apa? Akan terjadi semacam ini dengan membuat sebuah peristiwa adalah karena minuman atau segala macam itu yang membuat itu bisa menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf gitu. Ini yang harusnya dilihat. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan keluarga korban. Keadilan itu harus benar-benar ditegakkan seharusnya. Begitu. Kalau saya memandangnya begitu. Saya tidak begitu mencampuri putusannya karena saya tidak baca. Tapi melihat pertimbangan dari yang beredar, kita lihat orang tuanya si korban menangis. Saya pikir bagaimana perasaannya itu. Ya. Abang juga tadi nyinggung. Dulu pernah jadi ketua Pusbakum. Nah, pas jadi ketua Pusbakum ini, abang pernah nanganin kasus kayak gini gak sih? Kalau menangani dulu pernah, kita menangani kasus pembunuhan juga. Kasus pembunuhannya itu ya kebetulan tim juga kan, saya juga tim. Dari pihak korban mendatangin kita, Pak,
pihak korban itu datang, si terdakwa sampai ya itu dilempar-lemparin di ruang itu, dilempar-lemparin karena mereka merasa kita sebagai kuasa hukum si terdakwa, oh, jangan lempar, karena apa? Dia biarkan hukum yang memprosesnya, jangan kita memproses. Kita ini adalah negara hukum, Jangan gitu. menghakimi sendiri. Ya, jangan menghakimi sendiri. Kita mau. Lalu keluarga datang, Pak, Bapak benar sebagai kuasa hukum terdakwa, tapi tolong Pak, berbicaralah kebenaran, berbicaralah keadilan. Ya, kami bukan ingin menghapuskan satu kesalahan dia, tetapi kami harus mengawal bahwa proses hukum itu harus dijalankan mulai dari dia sampai diputus itu harus dalam kondisi dia dianggap adalah mempunyai hak asasi manusia. Nah ini kembali, ya harus dianggap juga hak asasi manusianya bagaimana gitu. Dari peristiwa ini kan kita melihat berkaca seperti itu. Bagaimana sih? Apakah hak asasi manusia yang dari pihak korban itu dipandang apa tidak sih gitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin bukan saya aja ya, mungkin seluruh Indonesia juga bertanya begitu. Kalaupun memang seperti itu, ya itu kan harusnya dilihat juga video-video. Banyak kok yang beredar di mana-mana juga beredar. Bang, ini juga menarik juga adalah DPR ini sampai turun tangan nih Bang. Ya, yang kita lihat juga videonya beredar Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syaroni ini juga sampai mencak-mencak segala macam mengatakan hakimnya maaf brengsek. Itu pandangan Abang, apakah sampai DPR Komisi 3 turun tangan ini sebobrok itu penegakan hukum di Indonesia? Saya pikir cuma satu ya. Kalau memang DPR itu adalah representasi hukum untuk perwakilan masyarakat, bila mana ada masyarakat ya merasa mereka sebagai perwakilan, harusnya mereka lebih aktif. Kalau ini saya pikir cuma setengah aja. Setengah kenapa? Boleh bersuara, tapi implementasinya yang dibutuhkan masyarakat. Apa implementasinya? Coba ditinjau ulang, panggil. Cuma ngomong dong, tapi actionnya nggak ada ya Bang. Kalau begitu ya saya pikir ya suara rakyat, dia hanya menyampaikan suaranya aja. Bukan suara rakyat, suaranya aja. Suaranya aja. Menarik nih, menarik. Ya kan, suaranya aja, tapi implementasi nyata yang kita masyarakat butuh. Begitu. Tapi kalau menurut Abang, sebagai praktisi hukum, karena tadi yang udah kita singgung ini viral banget masalah yang si RT itu dari Abang diduga membunuh pacarnya. Ini kan viral di Indonesia sampai heboh segala macam sampai akhirnya dia dibebaskan. Menurut Abang, apakah no viral no justice ini berlaku gak di kasus RT ini? Ya, kalau bicara no viral no justice, seharusnya ini adalah satu bentuk pengawalan dari masyarakat atau netizen ya, bentuk pengawalannya mereka melihat ini bahwa ini kasus seperti apa harapannya, karena melihat contoh-contoh kasus yang ada ataupun melihat daripada ini ya kebanyakan kita lihat contoh seperti kasus kasus yang lagi booming sekarang, Vina, ataupun sebelumnya ada Brigadir almarhum Brigadir J, itu juga karena netizen. Artinya masyarakat ataupun netizen itu ikut andil menjadi penyeimbang. Penyeimbang proses hukum itu. Nah, ketika ini viral, harusnya itu dilihat dari kacamatanya. Mungkin di satu sisi hakim tidak melihat bahwa itu sebagai viral, kemudian mereka harus ikut dari netizen. Mereka mempunyai pandangan tersendiri. Tapi kalau buat yang lain kan sudah melihat dari beberapa ya, mungkin ya saya juga hanya lihat sepotong-potong videonya bagaimana, itu kan sudah sampai ke mana-mana gitu kan. Itu saya pikir dalam dunia teknologi yang begitu cepat, pasti tentunya hakim juga dapat. Itu saya pikir itu juga harusnya jadi bahan pertimbangan. Tapi ya mudah-mudahan, ya kalau kita kan percaya
masih ada proses-proses selanjutnya, yaitu proses banding, kasasi. Ya kita lihat ya apakah nanti ini disitulah kita lihat ada pengujiannya lagi. Ya, kita juga nggak langsung melihat ini sudah berakhir gitu, ini sudah selesai, nggak gitu juga. Kita harus percayakan masih ada proses hukum lain juga gitu. Nah, no viral no justice itu ya tadi hakim pandangannya kami bukan mengikuti netizen, kami juga mempunyai pertimbangan hukum sendiri. Jadi kalau kami ikutin no viral no justice itu kami jadi terpengaruh dengan pertimbangan dari netizen. Jadi mereka punya pertimbangan hukum sendiri. Nah, pertimbangan hukum ini diuji lagi kan ke proses banding. Nah, ini bukan inkrah, pasti ada proses lagi. Nah, jangan juga cepat menyalahkan bahwa ini peradilannya yang salah, bukan. Tetapi bisa jadi ada sesuatu yang kita bilang dalam bahasa konteksnya ini umum oknum gitu. Oknum ya, iya, bukan peradilan. Kita percaya masih ada peradilan yang lain yang bisa mewakilin dari masyarakat atau mewakilin keadilan dan kebenaran hukum gitu. Tapi masih mengenai novel no justice, Bang. Tapi ini menurut Abang apa sih efek atau mungkin positif kah atau negatif dari no viral no justice itu apa menurut Abang? Ya, no viral no justice ini kan bentuk apakah ini efeknya negatif aja kalau menurut Abang? Ya sebenarnya kan gini, di satu sisi kita melihat viral ini menjadi kecenderungan masyarakat itu aktif untuk melihat proses penegakan hukum, aktif. Nah itu berarti di satu sisi itu adalah positif. Nah dengan adanya ini ya kita lihat dari kepolisian sendiri itu mereka menampung setiap ada yang viral mereka langsung proses. Artinya ini adalah aktif, masyarakat aktif untuk melihat proses penegakan itu melalui media sosial. Nah, tapi di sisi negatifnya ada. Kenapa? Ya dari segi media platform yang sudah ada, mereka lebih percaya media sosial. Seharusnya mereka dipindahkan kepada media yang sudah ada, yang mempunyai badan hukum. Kalau ini kan no viralnya bisa saja, ya maaf nih ya, saya bukan yang menuduh, bisa saja ini adalah arahan satu pihak gitu. Menggiring opini. Ya, menggiring opini. Itu yang negatifnya. Nah, kalau udah badan hukum kan ada lembaga-lembaga tertentu yang lebih kredibel untuk itu. Misalnya media, itu kan badan hukumnya jelas. Kalaupun ada satu tindakan yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ini kan kita tidak tahu, no viral no justice, hanya cuma satu, yaitu minta maaf, selesai urusan kan gitu. Kalau media kan enggak, dia harus berdasarkan fakta. Nah inilah harus dikembalikan. No viral no justice itu harus dibuat sebagai mungkin pengawalan tingkat tinggi. Tapi kalau semuanya no viral no justice ya berarti ada apa? Masih bentuk no viral no justice ini adalah sebagai trigger. Harusnya triggernya apa? Kalau memang sudah masyarakat membuat laporan polisi misalnya, dia masyarakat polisi lebih aktif, polisi yang lebih aktif, bukan masyarakat yang lebih aktif, atau penegak hukum lain yang lebih aktif, karena itu panggilan hati, panggilan jiwa, bukan sebagai udahlah karena yang belum viral ya udah tidak diamin aja gitu. Jadi itu jadi negatif. Kalau dia tidak viral ya udah didiamin. Yang viral aja ditangani kan gitu. Jadi negatifnya di situ. Jadi ada positif dan negatif. Ada positif negatif. Tapi menurut Abang sebagai praktisi hukum dan juga Ketua DPC AI Jakarta Barat Maju Bersama, apakah penegakan hukum di Indonesia ini udah semaksimal mungkin atau memang ada yang kurang? Kalau saya ya melihatnya Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo, dia kan perubahan itu berdampak kepada langsung ke beliau. Karena apa? Ya mungkin seperti kita lihat ya, mungkin sebelumnya kita membuat laporan ataupun seperti kasus Pina membuat laporan itu ada ketakutan. Kalau sekarang masyarakat lebih dibuka, kayak ya udah kalau memang benar ya salah gitu. Jadi nggak ada semacam menutup-nutupin atau kalau memang terbukti dia salah seperti kasusnya TM, kalau dia salah gitu, dia tidak melindungi dengan berbagai cara, tapi ya memang kalau salah ya salah
Ya seperti kasusnya Sambo, ini semua salah sudah dia kan lepas tangan. Kalau itu yang saya lihat lebih transparan gitu, Dan dinamis bang ya. dinamis. Dan juga masyarakat lebih Diberi ruang untuk aktif gitu. Jadi nggak ada kayak dulu kalau kita aktif, langsung dicari kesalahannya. Ini enggak. Ini dikasih kebebasan kita berekspresi untuk membuat satu, ya viralkan aja kalau memang itu benar, ya itu akan kita proses. Gitu. Dulu kan ada ucapan masyarakat tuh takut sama Ya, polisi, kalau sekarang tuh lebih terbuka ya. Iya, itu yang kebaikannya. Maka itu kita lihat sebagai positif. Itu yang belum dirasakan. Karena peralihan atau transisi itu masyarakat hanya melihat, nah ini kayak gini nih. Padahal inilah yang disebut namanya, ya seperti kita penyakit, kalau ada alarm tubuh itu kan pasti ada proses. Proses berarti ada sesuatu yang nggak benar. Tapi setelah proses itu selesai baru mulai normal lagi. Ini sama saya lihat gitu. Mudah-mudahan ini ya nanti misalnya entahnya ini Pak Kapolri masih tetap ataupun pergantian nanti zamannya kabinetnya Pak Prabowo itu masih dipertahankan sedikit. Nah, ini dipertahankan artinya diberikan ruang untuk masyarakat untuk berekspresi tentang adanya ketidakbenaran atau ketidakadilan. Yang tadi berarti abang bisa mengatakan sebenarnya tidak seburuk itu penegakan hukum di Indonesia. Tidak. Itu proses seperti yang tadi saya sampaikan, bila mana tubuh kita memang selama ada sakit pasti ada alarmnya itu dibentuk yang terakhir, ibaratnya proses transisi yang terakhir. Setelah itu saya pikir nanti akan lebih baik-baik lagi. Jadi juga kita udah bahas tadi ya masalah RT segala macam, bebas segala macam, dan sampai viral no justice. Tapi menurut abang atau harapan abang terhadap penegakan hukum di Indonesia itu ya sebenarnya harapan semua ya, harapan dari pengacara, harapan daripada masyarakat pertama sekali adalah birokrasinya yang dibenahi. Birokrasi yang transparan. Pada saat zamannya Hatta Ali, dia memberikan gebrakan yaitu birokrasi yang tertata mulai rapi, yaitu dengan ada PTSP di peradilan. Artinya tidak ada lagi yang kita mendaftar surat kuasa dengan susah payah, mendaftarkan gugatan dengan susah payah. Begitu ada birokrasi yang dipangkas, kita merasakan itu. Sehingga dengan birokrasi yang memang real, nyata, itu kita merasakan niat kita tuh sebagai masyarakat, kita apa sumbangsinya buat negara. Nah kalau dipersulit, apa-apa dipersulit, kita juga bingung. Kayak juga ya udahlah gitu, kita juga memperjuangkan, ya itu memperjuangkan ini juga susah gitu. Tiba-tiba kita diminta untuk mencintai yang misalnya memberikan sumbangsi, kita bilang, kita juga susah juga loh. Gitu. Misalnya kita udah tahu, udah yakin ya kita benar, tapi ya karena memang satu sisi penegakan hukum kita masih pola yang lama, belum menuju pola yang baru. Itu yang kita bilang birokrasinya yang dibenahi habis. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh penegakan hukum Indonesia tuh nggak seburuk-buruk yang dibayangkan masyarakat ya. Dan yang di dalam kasus RT ini hanya oknum ya Bang. Oknum. Dan itu kalau bisa kita lihat oknumnya itu adalah ketika nanti diuji. Ketika nanti diuji di tingkat atasnya, baru kita katakan itu oknum. Saya yakin hakim di tingkat itu lebih memahami hati nurani. Saya tidak bilang ini adalah sebuah mungkin saja dia hanya kacamatanya hanya satu arah aja, kacamata kuda. Dia hanya melihat satu arah aja. Tapi dia tidak melihat yang dari sisi yang lain gitu. Dia hanya sekacamata kuda. Jadi kalau saya bilang hakimnya mungkin berpandangan sebagai kacamata kuda. Dia hanya melihat satu posisi aja. Sehingga harapannya kita yakin dan percaya bahwa penegakan hukum ini kita akan lihat di tingkat akhirnya nanti, yaitu mulai dari banding dan itu mereka itu tidak melihat sebuah mungkin fisik, tapi melihat berkas dan melihat dari semua pengumpulan media-media sosial atau apa, mereka akan punya keyakinan yang berbeda nantinya. Saya sih sebagai praktisi hukum melihat itu. Pasti hakim yang nanti di tingkat apa melihat, baru kita katakan ini oknum nggak benar. Gitu. Dan semoga dengan kasus ini hasilnya yang terbaik lah Bang. Iya, hasil yang terbaik karena satu, ada gium yang kita pegang, kebenaran itu tidak akan pernah tertukar. Kebenaran tidak akan pernah tertukar. Keadilan tidak akan pernah lari dari jalurnya. Bang Rinto, tanggal berapa sekarang? 9 Agustus
Oh, tanggal 10 ya? 10 Agustus 2024. Nah, kutipan yang mana itu ya, Abang? Oke, terima kasih Abang atas waktunya udah diganggu tim hukum ID segala macam. Dan mungkin lain kali atau lain waktu kalau kita ketemu lagi, kita main di kafe Abang ya. Boleh. Cikarang ya. Boleh. Membuat inspirasi buat teman-teman yang lain. Saya juga pengennya gitu supaya ke depan teman-teman advokat, teman-teman lawyer itu mempunyai misi, yaitu urip iku urup. Saya misinya begitu. Bagaimana semua lawyer itu mempunyai urip iku urup. Jangan hanya memikirkan kantor sebesar apapun, tapi pikirkanlah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru. Terima kasih Abang atas waktunya. Siap. Terima kasih juga atas hari ini udah hadir di kantor. Soalnya kemarin Abang ngambek karena kita nggak. Salah ini. Ngambek ini kan bahasanya seolah-olah kita hari ini nggak datang jam 2, jadi itu disebut ngambek. Padahal nggak. Sebenarnya gini, tujuannya kenapa kita hukum ID ini kan bisa dibilang sebagai ya mengikuti terus AAI. Kalau bisa dibilang selain dari hukum online, hukum ID. Nah itu bisa dibilang ya mungkin antara bapak sama anak lah ya, masih saudara tentang berbicara tentang hukum fokusnya. Nah kita harapnya itu supaya masyarakat juga bisa lihat bahwa ada seperti berita hukum yang hukum ID ini yang bisa mengedukasi. Edukasi lah secara langsung. Kalau hukum online mungkin mereka sudah mempunyai blending yang mungkin lebih dicerna oleh mungkin orang intelektual hukum ID mengambil pasar masyarakat. Nah itu dia perbedaan. Oke, terima kasih Abang atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi ya. Siap. Dadah.